Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Caca. Hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 3. Nah, teman-teman, silakan siapkan alat tulismu, buku cetakmu, dan buku tugasmu. Sudah siap semuanya? Oke. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semangat belajar ya teman-teman, dan jaga kesehatan. Kompetensi dasar pada pembelajaran 3 terdiri dari muatan pelajaran PPKN, IPS, dan muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada pembelajaran 3 yaitu membaca tentang keadaan dan mata pencaharian penduduk pada suatu daerah, berdiskusi perbedaan mata pencaharian penduduk sesuai lingkungan tempat tinggal, membaca teks cerita fiksi, dan mengamati keragaman karakteristik individu berdasarkan ciri fisik anggota keluarga. Muatan pelajaran yang pertama pada pembelajaran 3 yaitu IPS. Hubungan lingkungan tempat tinggal dengan jenis pekerjaan. Kita dapat mengamati keragaman jenis lingkungan di sekitar kita. Setiap jenis lingkungan dapat menyimpan potensi sumber daya alam yang berbeda. Hal ini dapat memengaruhi perilaku masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Masyarakat biasanya memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di lingkungan tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, perbedaan lingkungan secara fisik dapat memengaruhi jenis pekerjaan masyarakat di suatu daerah. Supaya lebih jelas, ayo kita simak penjelasan dalam tabel berikut. Di lingkungan pegunungan, contoh jenis pekerjaan masyarakat berupa pekerja perkebunan, petani sayuran, peternak, dan pengusaha hotel. Pada lingkungan dataran tinggi, contohnya pekerja perkebunan, petani sayuran, peternak, dan pedagang. Di lingkungan dataran rendah, contohnya petani palawija, peternak, pedagang, dan karyawan atau buruh. Di lingkungan pantai, contohnya nelayan, petani garam dan tambak, pedagang, serta pengrajin. Selain keempat jenis lingkungan tersebut, jenis pekerjaan juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal masyarakat. Lingkungan tempat tinggal tersebut dapat berada di daerah pedesaan maupun perkotaan. Agar semakin paham, mari kita perhatikan penjelasannya berikut ini. Pada lingkungan pedesaan, contohnya peternak, pengrajin, pedagang, buruh tani, dan pekerja perkebunan. Di lingkungan perkotaan, contohnya pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, pedagang, buruh pabrik, dan karyawan. Muatan pelajaran yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Ayo membaca. Teman-teman, Caca akan membacakan cerita fiksi yang berjudul Asal Mula Bukit Catu. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Di pedalaman Pulau Bali, terdapat sebuah desa yang subur. Di sana, tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya,
Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian, undanglah tetangga untuk makan bersama. Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian, harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi. Kalau bisa, 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian, si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian, si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan, ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian, ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah." Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya, setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri itu pun tak menyadarinya. Bahkan, si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan, onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu, onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Kegiatan pembelajaran selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan sesuai teks bacaan. Pertanyaan pertama, siapa tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Jawabannya, tokoh yang terdapat dalam cerita fiksi tersebut adalah sang suami, sang istri, dan penduduk desa. Pertanyaan kedua, apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Jawabannya, ketiga tokoh dalam cerita Asal Mula Bukit Catu berperan sebagai pelaku cerita. Ketiga tokoh juga berperan sebagai pembawa pesan atau amanat yang ingin disampaikan pengarang. Pertanyaan ketiga, apa pesan yang terdapat dalam cerita tersebut? Jawabannya, pesan yang terdapat dalam cerita tersebut yaitu, jika kita memiliki rezeki yang berlebih, sebaiknya tidak lupa dengan orang di sekitar kita. Kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar sebagai bentuk syukur atas nikmat yang telah kita terima. Dengan banyak bersyukur, kita akan mendapatkan balasan yang berlipat. Muatan pelajaran yang ketiga yaitu PPKN. Keragaman karakteristik individu dalam keluarga. Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Yang dimaksud keragaman di sini adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, karena setiap manusia itu memiliki ciri khas tersendiri.
Keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik dapat berupa keragaman fisik, keragaman kegemaran, dan keragaman sifat. Keragaman ciri fisik yaitu keragaman atau bentuk tubuh setiap anggota keluarga berbeda-beda. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, bentuk dan panjang rambut, tinggi badan, serta berat badan. Sedangkan keragaman kegemaran yaitu kegemaran anggota keluarga ada bermacam-macam. Keragaman kegemaran dapat berupa makanan kesukaan, kegiatan kegemaran, warna kesukaan, atau lagu kesukaan. Dan keragaman sifat yaitu ada beragam sifat dari anggota keluarga kita. Contoh keragaman sifat yaitu suka bekerja keras, lembut, penyayang, rajin, dan sifat dermawan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan pembelajaran 3. Terima kasih teman-teman semua sudah belajar bersama Caca. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ya, kerjakan tugasmu segera dan kumpulkan pada gurumu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.